Ibu dan Saudara umat lingkungan Tarsisius berkah dalam. Pada bulan Mei, gereja menetapkan sebagai bulan Maria dan bulan katekese liturgi. Dan pada hari ini kita memasuki hari yang ke-27 dengan tema renungan pada hari ini adalah Ekaristi Sumber Kekudusan Zaman Now. Marilah kita awali perenungan pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perenungan hari yang ke-27, Ekaristi Sumber Kekudusan Zaman Now. Santo Yohanes dari Salib menganjurkan untuk berusaha senantiasa tinggal di hadapan Allah, entah real, imajinatif, ataupun unitif, sejauh karya memungkinkan. Akhirnya kerinduan akan Allah mau tak mau harus diungkapkan dengan berbagai cara melalui hidup kita sehari-hari. Bertekunlah dalam doa tanpa mengabaikannya, bahkan di tengah-tengah kesibukan lahiriah. Entah kamu makan atau minum, entah berbincang dengan orang lain, atau melakukan apapun juga. Inginkanlah Allah selalu dan tambatkanlah hatimu kepadanya. Itulah ajakan Paus Fransiskus kepada kita semua agar kita mewujudkan kekudusan zaman now dengan cara hidup mengarahkan diri kepada Tuhan, meluangkan waktu untuk memikirkan hadiratnya, dan melaksanakan tugas atau aktivitas harian kita tanpa sedikit pun memalingkan wajah kita dari kebaikan dan kerahimannya yang menyertai hidup kita. Bagaimana dapat dilaksanakan? Melalui perayaan Ekaristi, kita menerima anugerah-anugerah kehidupan. Ritus pembuka memberi kesempatan kepada kita untuk menyadari kehadiran Tuhan dalam kebersamaan sebagai anggota gereja yang berdosa, namun dipanggil untuk mengalami berkat-Nya. Liturgi Sabda membawa kepada kita kelimpahan Sabda Tuhan yang kita dengar dari kitab suci dan diperdalam melalui homili tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita laksanakan atau wujudkan dalam hidup harian. Dalam liturgi Ekaristi, kita diajak masuk ke dalam persekutuannya, persekutuan nyata dengan Tuhan Yesus dan bersama umat yang lain melalui penerimaan komuni kudus dari roti yang dipecah-pecah dan dibagikan kepada semua jemaat. Sementara dari ritus penutup, kita semua diutus mewartakan dan mewujudkan kabar baik dalam hidup sehari-hari berdasarkan amanat sabda dan roti Ekaristi yang telah kita sambut. Kita dipersatukan dalam perayaan Ekaristi yang mengkuduskan sekaligus membuat tugas pertusan untuk mewartakan kabar baik. Acara harian, kesempatan bekerja, atau apapun kegiatan kita tidak sekedar suatu acara, namun mengalir dari rahmat Ekaristi yang kita rayakan atau bersumber dari Ekaristi untuk menyemangati dan memaknai peristiwa hidup harian. Inilah perwujudan kekudusan zaman now. Bapak, Ibu, dan Saudara umat lingkungan Tarsisius, perenungan kita sore ini, mengapa Ekaristi sumber kekudusan? Ekaristi merupakan sumber dan puncak kekudusan karena Kristus hadir di dalam Ekaristi sesuai dengan janjinya pada saat meninggalkan warisan Ekaristi, pada saat perjamuan terakhir sebelum sengsaranya. Di dalam Ekaristi, Tuhan tidak hanya hadir, tetapi Tuhan tinggal di dalam kita, sehingga kita wajib membawa perutusan itu dalam kehidupan baik spiritual kita dengan Tuhan maupun kehidupan kita sehari-hari. Sehingga Ekaristi sumber kekudusan benar-benar tetap ada dan bisa kita rasakan pada zaman sekarang, atau istilah anak muda zaman sekarang, zaman now. Demikian Bapak Ibu umat lingkungan Tarsisius, sedikit perenungan kita pada malam hari ini. Monggo Bapak Ibu dan Saudara umat lingkungan bisa memberikan tambahan agar kita semua semakin bijak sebagai anak-anak Kristus. Marilah kita tutup perenungan malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Matur nuwun.